Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mahfud, asal dari Grobogan, Jawa Tengah. Saya kelas B21 semester 2 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang landasan pokok usul at-tarbiyah. Pertama, dasar pokok usul at-tarbiyah yaitu ada 4 dasar. Nomor 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah atau hadis, 3 sirah sahabat, 4 kesungguhan para ulama. Pendidikan Islam bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan juga berdasar pada ideologi yang jauh dari syariat. Akan tapi pendidikan Islam mempunyai landasan dan sumber hukumnya sendiri, sehingga sejalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam merealisasikan tujuan diturunkannya ajaran agama Islam, serta untuk menjamin kebahagiaan siapapun yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Landasan utama dan pokok rujukan itu adalah Al-Quran. Kaum Quraisy mencapai puncak kefasihan bahasa dan keindahan struktur kata yang tak tertandingi, dibuktikan dengan syair-syair, pujian-pujian, qasidah, dan berbagai produk keindahan dan keunggulan bahasa Arab yang dinukil dari mereka. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, akal pikiran mereka terperanjat kagum dan merasa sastra Quraisy di bawah kualitas Al-Quran. Bahkan mereka ditantang Allah untuk bisa menghadirkan satu surat yang bisa menyamai atau mengungguli Al-Quran. Meskipun mereka semua bersatu dan berkumpul saling membantu di antara mereka untuk bisa membuat menandingi Al-Quran, seperti firman Allah yang berbunyi, kulla inistama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din zahira, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran dapat dijadikan sebagai petunjuk seperti firman Allah yang berbunyi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka ada pahala yang besar. Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk satu, akidah dan kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. Dua, akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan. Tiga, syariat dan hukum yang harus diikuti oleh manusia hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah tarbiyah itu banyak sekali. Di antara satu yaitu ayat tentang pendidikan, ayat tentang pendidik. Nomor 1 yaitu ada Quran surat Ar-Rahman, Quran surat Al-Najm, Quran surat An-Nahl. Salah satu yaitu ayat tentang menerangkan peserta didik. Ada ayat yang menerangkan tentang tujuan-tujuan pendidikan. Ada ayat yang tentang menerangkan tentang metode pendidikan. Ada ayat yang tentang menerangkan kewajiban belajar mengajar seperti Quran surat Al-Alaq dan lain sebagainya. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pendidik, salah satunya itu pada surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.
Sedangkan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang peserta didik yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairul lakum wa in takfuru fa innallaha ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul atau Nabi Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Jika kamu kufur, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tujuan pendidikan, salah satunya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada Ghaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar mengajar yaitu seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 19-20, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian sumber kedua landasan usul at-tarbiyah yaitu as-sunnah an-nabawiyah. Para sahabat utama dan pertama menerima wahyu saat itu sering menemui kesulitan dalam menerima dan memahami Al-Quran. Karenanya mereka selalu meminta penjelasan kepada Rasulullah. Penjelasan itu disebut as-sunnah. As-sunnah identik dengan at-thariqah yang berarti jalan. Hadis atau sunnah Nabi dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran, karena hadis yang berarti perkataan, perbuatan atau ketetapannya Nabi Muhammad. Melalui as-sunnah, Rasulullah menjelaskan dan mempraktekkan segala yang berkaitan dengan akidah syariat dan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Ada dua fungsi penjelasan Nabi SAW, yaitu satu, fungsi hadis bayan at-ta'kid atau menguatkan, dan fungsi yang kedua yaitu bayan tafsir atau memperjelas, memperinci atau membatasi. Dalam konsep pendidikan, kedudukan as-sunnah mempunyai dua manfaat, yaitu satu, menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya, menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktekkan. Hadis-hadis Nabi tentang ilmu dan pendidikan banyak sekali. Salah satu yaitu hadis yang menerangkan tentang materi pendidikan, yang artinya didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya bersama para nabi dan kekasihnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang nomor 2 yaitu hadis yang menerangkan tentang tujuan pendidikan, yang artinya jadilah orang yang berilmu atau orang yang belajar atau orang yang mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu,
Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sumber ketiga yaitu sirah dan asar sahabat. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib saat itu mengalami perkembangan sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga digunakan asar. Asar yaitu perkataan, perbuatan dan sikap para sahabat. Asar dapat dijadikan sebagai pegangan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Maksud kalimat dari orang-orang yang benar pada ayat itu adalah para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 4 yaitu ra'yu atau pemikiran manusia. Masyarakat dan dunia akan selalu dan akan terus mengalami perkembangan dan perubahan, baik pola pikir maupun perilakunya, organisasi dan susunan lembaganya. Begitu dengan lapisan masyarakat, kekuasaan, dan turut mengalami perubahan sesuai perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Dasar hukum yang memboleh penggunaan pemikiran manusia atau ra'yu adalah sebuah hadis percakapan Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal. Ketika itu Mu'az akan diutus di Yaman. Hei Mu'az, jika engkau diminta memutuskan perkara, dengan apakah engkau memutuskannya? Mu'az menjawab, dengan kitab Allah atau Al-Quran. Maka Rasulullah bersabda, jika engkau tidak mendapati dalam Al-Quran itu, kata Mu'az, dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda kembali, jika engkau tidak mendapati di situ sunnah Rasulullah. Mu'az menjawab, saya beristihad dengan pendapatku dan tidak akan kembali. Atas dasar itulah maka ra'yu meliputi istihad, maslahah, mursalah dan uruf, adat kebiasaan masyarakat. Jika engkau bisa, jadilah seorang ulama. Jika engkau tidak mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Bila engkau tidak bisa menjadi seorang penuntut ilmu, maka cintailah mereka. Dan jika kamu tidak mencintai mereka, janganlah engkau benci mereka. Istihad ulama. Istihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk selalu berdasarkan ajaran Islam. Usaha keras ini dilakukan ketika pada masa tertentu dan di daerah tertentu tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari nas Al-Quran ataupun As-Sunnah tentang suatu maslahah. Istihad sudah dilakukan para ulama sejak zaman sahabat. Namun tampaknya literatur yang ada menunjukkan bahwa istihad masih terpusat pada hukum syara. Istihad dalam bidang pendidikan sangat penting untuk mengimbangi istihad dalam bidang fikih. Istihad dalam bidang pendidikan semakin perlu sebagaimana dilakukan para fuqaha, sebab ajaran Islam hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Sudah diketahui bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal telah menghasilkan beberapa produk hukum fikih berdasarkan hasil istihad mereka. Begitu pula beberapa produk istihad dalam bidang tafsir dan akhlak. Istihad boleh dilakukan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Amr bin As yang artinya, apabila hakim telah menetapkan hukum kemudian dia beristihad dan istihadnya itu benar, maka baginya 2 pahala. Akan tetapi apabila ia beristihad dan ternyata istihadnya salah, maka baginya mendapatkan 1 pahala. Maslahah, mursalah dan uruf. Dasar pendidikan hasil pemikiran manusia atau ra'yu lainnya adalah maslahah mursalah, yaitu menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan dalam nas atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Penarikan kebaikan dan menghindar kerusakan bisa diterima selama tidak menyalahi nas Al-Quran ataupun As-Sunnah dan memang benar membawa kemaslahatan. Selain maslahah mursalah, hasil ra'yu adalah uruf, yaitu nilai-nilai istiadat masyarakat. Uruf juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang tertanam dalam jiwa, berupa hal-hal yang berulang kali dilakukan secara rasional menurut tabiat yang sehat.
Maslahah mursalah dan uruf dapat dijadikan asas atau dasar pendidikan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wassalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.